Kembali subuh ini kita melaksanakan kegiatan gerakan subuh berjamaah. Setiap subuh Ahad ada kajian subuhnya. Mulai subuh ini kita mulai kajian Sirah Nabawiyah, yaitu tentang sejarah hidup Rasulullah SAW. Mulai sebelum Rasul lahir sampai Rasul wafat. Buku yang kita bahas berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini buku yang paling bestseller seluruh dunia. Untuk apa kita belajar Sirah Nabawiyah ini? Maka yang pertama tujuannya adalah supaya kita lebih mengenal siapa sosok Nabi kita itu, bagaimana perjuangan beliau dalam menegakkan agama ini. Jadi di sini nanti kita bahas detail, secara rinci, bab-bab tentang perjalanan itu, kehidupan Rasulullah. Karena kalau tablik akbar, maulid kan sekilas-sekilas saja biasanya. Kadang cuma bab-bab tertentu, kisah-kisah pendek. Tapi di sini nanti kita bahas semuanya rinci. Maka kalau bisa jangan sampai tinggal satu episode pun. Kalau tinggal satu episode nanti tidak nyambung lagi ceritanya. Nah, ini mungkin nanti beberapa pertemuan ini baru selesai. Entah 4 atau 10 pertemuan. Makanya kita mulai sekarang ketika di bulan Safar ini, supaya nanti pas Rabiul Awal selesai, kita sudah paham, kita kenal siapa Rasulullah SAW. Jadi sebelum membaca kitabnya, kata tuan-tuan guru, baca dulu biografi penulisnya. Ada di sini biografi singkat. Nama beliau yang menulis buku ini Safiur Rahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar bin Muhammad Ali bin Abdul Mu'min bin Faqirullah Al-Mubarakfuri Al-Dami. Lahir 6 Juni 1943. Belum merdeka Indonesia. Di India, kota bernama Mubarakpur. Leo bebu ya. Sampai Umbiona. Kota Mubarakpur, daerah India, negara India. Kampung Dodi. Iya, kampungmu. Ada yang mengatakan nasab beliau ini sampai kepada sahabat Ansor, Abu Ayyub Al-Ansari. Wallahu a'lam. Beliau belajar menghafal Al-Quran sejak kecil, kemudian melanjutkan ke madrasah, kemudian kuliah, mendapatkan ijazah predikat cum laude tahun 1961. Nah, kemudian kegiatan beliau diisi mengajar di madrasah-madrasah, setelah itu di kampus-kampus universitas. Lalu pada tahun 1976 diumumkanlah oleh terjadi muktamar Islam yang pertama di Pakistan. Lalu dibicarakanlah bahwa perlu membuat Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi, karena waktu itu belum ada. Jadi diumumkan oleh Rabithah Alam Al-Islami, nama organisasi yang bermarkas di Makkah. Diumumkan bahwa
akan diadakan lomba menulis sejarah sirah nabawiyah. Siapa yang mau ikut, waktunya 10 bulan. Dan terpilihlah karya beliau ini juara 1, mendapatkan hadiah 50.000 real atau sekitar 200 juta waktu itu. Juara 1. Kemudian beliau pindah ke Madinah sebagai peneliti di Pusat Kajian Sunnah dan Sirah Nabawiyah tahun 1409. Karya-karyanya banyak sekali di sini. Dan beliau wafat seusai sholat Jumat tanggal 10 Zulqa'dah 1427 Hijriah atau 1 Desember 2006 di kampung halamannya. Balik kampung lagi, wafat di sana 2006. Sekilas tentang penulis. Sebelum kita masuk sejarah hidup Rasul, maka perlu kita mengetahui bagaimana kehidupan bangsa Arab ini sebelum Islam datang, supaya bisa kita nampak bagaimana perbandingannya sebelum Islam dan sesudah Islam. Jadi di sini digambarkan terlebih dahulu di bab-bab pertamanya bagaimana kehidupan bangsa Arab itu, posisinya, letak geografisnya, kehidupan sosial, ekonomi, politiknya. Jadi Arab itu artinya ternyata padang pasir, artinya Arab, padang pasir, tanah gersang dan tandus. Itulah arti Arab, Jazirah Arab. Letaknya, inilah kira-kira petanya. Sini barat berbatasan Laut Merah. Ini Laut Arab. Sana Iran, Irak. Kondisi di dalamnya itu padang pasir sama pegunungan bebatuan dikelilingi. Karena itulah Arab ini tidak dijajah oleh bangsa Romawi dan Persia waktu itu. Karena bentuk topografinya, padang pasir, bukit bebukit, batu-batu sekelilingnya, semacam benteng dia. Makanya dari dulu tidak ada penjajah masuk ke sini. Tapi kalau ke sini ada Yaman, Syam. Syam ini Romawi, Palestina, Syria, Jordan, Lebanon satu di atas. 4 negara sekarang. Syam namanya dulu. Itu dijajah oleh Romawi. Yaman, Persia. Tapi yang di tengah ini tak ada dijajah, tak pernah ada penjajahan. Jadi si cikal bakal bangsa Arab itu terbagi, berasal dari 3. Arab Ba'idah yang pertama. Inilah dia kaum Ad, Samud, yang disebut dalam Al-Quran Judais dan lain-lain. Yang ini tidak terlacak lagi sampai sekarang, karena ketika mendapat azab itu hancur, habis. Yang kedua namanya Arab Aribah. Ini berasal dari Yaman. Yaman. Di Yaman dia tinggal. Yang ketiga Arab Musta'ribah. Ini adalah keturunan Nabi Ismail.
Jadi yang Arab Aribah ini ada dia dua suku besar, suku Himyar dan Kahlan. Suku Kahlan itulah yang menyebar ke berbagai. Jadi mereka ini dia pergi berdagang ke Syam. Nah, makanya lewat Mekah, Madinah, Syam. Itu jalurnya. Inilah yang lewat ketika Nabi Ismail dan Siti Hajar di Mekah, ditinggalkan sama Nabi Ibrahim ketika di Mekah. Suku Aribah inilah yang lewat di situ. Itulah asal muasal bangsa Arab. Dari suku Aribah ini mereka menyebar ke berbagai daerah, ada juga sampai ke Irak, Syam, Makkah, Madinah. Itulah yang berjumpa dengan Nabi Ismail dan ibunya di Makkah. Biasanya mereka cuma lewat saja di Makkah itu. Tapi pas sudah ada Nabi Ismail dan ibunya, sudah ada sumber mata air, nah mereka pun menetap di situ. Dari 12 ini, 12 keturunan Nabi Ismail ini, yang terlacak sampai sekarang hanyalah nih dari sini dua. Qaidar. 11. 12 ada satu lagi itu sistemnya. Nampak ya? Enggak perlu lah. Kaiduman namanya. Kaiduman. Kaiduman. Dari keturunan Nabit ini, cucu-cucunya, itulah dia nanti ada suku Aus sama Khazraj. Suku yang ada di Madinah. Ini sering dengar nih, suku Aus, Khazraj yang diam di Madinah. Ansor. Sebelum Nabi datang ke Madinah, dua ini berperang aja kerjanya di Madinah. Padahal mereka masih adik-beradik, datuk-datuknya. Nabit. Dari Qaidar. Inilah nanti 38 keturunan sampailah ke Adnan. Adnan kakek Nabi yang ke-20. Setelah ini di sini dari Qaidar ke Adnan jaraknya 38 orang lagi turunan. Adnan punya anak namanya Ma'ad. Ma'ad punya anak Nizar. Nizar punya 4 anak. Cuma satu anak. Banyak juga sebenarnya. Iyad, Anmar, Rabi'ah, Mudar. Mudar sampai dulu. Si Anwar udah 18. Buntur. Dubai. Di sini ada Dubai Sport ya. Ada pula juga namanya Jadilah. Jadilah. Nih, kan Ma'ad, Nizar punya 4 anak, dari Rabi'ah ada 2, dari Asad ada 2. Dari sini inilah ada keturunan Su'ud yang menguasai Makkah sekarang, Saudi Arabia. Su'ud, King Su'ud. Su'ud. Salman. Ya. Ada Salman itu. Nah, kakek-kakeknya dari sini nih. Nah, jumpa kalau sama Nabi, dia jumpanya di Nizar berarti. Dari sini baru. Tapi satu keturunan juga orang ya.
Ya jumpanya di sini nanti nasabnya kalau sama Nabi di Nizar ini. Kita jumpanya di Nabi Adam. Nabi Adam kita jumpa yang jauh. Harus tahu kita jumpa kaki. Ah, ada nak yang tahu yang 3 saja ke atas? Kita ada yang tahu? Ada yang tahu. Tanya. Dua aja kan tahu. Awak tahunya cuma 2 lah, kakek yang masih tahu. Ayahnya kakek nggak tahu lagi. Mau ini tahu nih, ada 20 ke atas tahu dia. Harusnya dia dicatat itu. Kalau naik haji kalau salah harus 2 Pak Haji ya. Tahu 2 ke atas ya kan? Ayah sama kakek. Atau bin Adam. Kayak ada gitu ya. Karena ada tahu kan dua di bawah manusia. Pak saya naik lagi ke atas. Nggak akan tahu. Nanti Dodi nanti bilangnya atau ya? Tanah. Makanya perhatikan. Jadi Adnan ini kakek ke-20. Coba dihitung. Ini kakek Nabi yang pertama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kakek ke-20. Adnan. Nabi kalau nyampaikan nasabnya sampai ke sini. Setelah itu berhenti Nabi. Nah, dari Adnan ke Ibrahim itu banyak apa perselisihan, banyak ikhtilaf. Ya? Adnan Nasution. Yang bergelar Quraisy ini Fir dia namanya aslinya. Fir. Yang bergelar Quraisy. Lalu bagaimana pemerintahan waktu itu? Jadi kalau yang di sekeliling ini ada raja-rajanya. Di Yaman, di Syam itu pemerintahnya kerajaan. Ini yang paling tertua namanya Sabah. Ada yang ingat Sabah? Apa ceritanya? Ada dalam Al-Quran. Kaum Sabah. Ratu Bilqis. Itu kan Ratu Sabah. Di Yaman ya kerajaan itu. Jadi ketika diundang oleh Nabi Sulaiman itu, berarti dari Yaman sini perjalanannya sampai ke Palestina. Istana Nabi Sulaiman kan di Palestina. Nah, jadi kisah ketika Nabi Sulaiman, siapa yang bisa membawa singgasana Ratu Bilqis? Kan saya kata jin Ifrit, sebelum engkau duduk, sebelum engkau tegak sudah sampai. Satu lagi ahli kitab manusia, sebelum engkau berkedip sudah sampai. Itu dari Yaman sampai ke Palestina jauhnya. Bisa dalam sekedip mata sampai singgasana. Makanya ketika Isra Mi'raj cuma dari Mekah ke Palestina. Separuh perjalanan ini cuma. Itu Allah yang memperjalankan. Makanya tak ada yang mustahil. Sedangkan manusia saja ketika Nabi Sulaiman itu sudah bisa karena izin Allah. Apalagi ini Allah yang memperjalankan ketika Isra Mi'raj. Cuma setengah perjalanan. Dari Yaman ke Makkah ini sekitar 1100. Dari Makkah ke Palestina 1500 km. Kaum Sabah, dia sudah ada sejak abad ke-25 sebelum Masehi. Sekarang sudah abad 21. Berarti 25 tambah 21, 46 abad yang lalu. Berapa tahun berarti 46? 4600 tahun. Sudah 4600 tahun yang lalu sudah ada kerajaan Sabah namanya. Tua dunia ini. Tua dunia ini Pak Yai. Dunia sudah miliaran tahun lah. 4543 miliar tahun.
bumi, umur bumi 4.500 miliar tahun. Itu di Yaman. Nanti terakhir berganti-ganti rajanya sampai ke Abraha. Raja Abraha itu di Yaman dia, yang ingin menghancurkan Ka'bah itu di Yaman itu. Nanti ada juga masuk orang Habasyah ke Yaman ini menjajah. Kemudian merdeka lagi Yaman, kemudian datang lagi dijajah lagi sampai ke Abraha. Ternyata Abraha ini agamanya Nasrani dia agamanya. Nah, di sini ini dulu namanya Hijaz namanya. Makkah, Madinah, daerah sini ini Hijaz dulu disebut. Sekarang aja berubah jadi Saudi Arabia. Dulu Hijaz. Di sini pemerintahannya mulai dari Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail hidup, beliaulah yang memegang kekuasaan di situ. Setelah wafat beliau, turun kepada Nabit dan Qaidar. Mereka melanjutkan. Setelah yang dua ini meninggal, dipegang lagi oleh kakeknya. Kakeknya belum meninggal. Namanya Mudad bin Amru al-Jurhum. Suku Jurhum. Yang menikahkan anaknya kepada Nabi Ismail. Suku Jurhum yang lewat, yang singgah di Makkah itu. Suku Jurhum berkuasa selama 20 abad di Makkah. 20 abad. Berarti berapa tahun? 2000 tahun lah. Kalau 2 abad 200. Dia 20 abad. 2000 tahun. 2000 tahun, Pak Sasun. 2 abad 200 tahun. Dia 20 abad. Apa tadi yang berkuasa 2000 tahun? Suku Jurhum. Berkuasa. Kecilnya berpuasa. Astagfirullah. Karena belum sarapan ini. Pandangannya ke nasi goreng. Puasanya 2000 tahun. Umurnya itu puasa apa ya? Berpuasa. Setelah suku Jurhum dilanjutkan oleh suku Khuza'ah namanya. Suku Khuza'ah. Terjadi konflik, diusir sama suku Khuza'ah ini, orang Jurhum ini. Berperang. Khuza'ah ini berasal dari yang dari Yaman tadi. Yang dari Yaman tadi. Singgah dia ke Makkah, menetap di sana mereka Kudeta ya. Kudeta berdarah itu. Yang di apa di grup tuh. Jadi ketika suku Jurhum ini mereka lari, ditimbunnya sumur Zam-Zam. Diambilnya pedang, tombak, Hajar Aswad, penutup Ka'bah, ditimbunnya, ditutupnya semua sumur Zam-Zam itu. Maka hilanglah sumur Zam-Zam sejak itu. Sejak suku Jurhum ini pindah, mereka balik ke Yaman. Maka selama Khuza'ah berkuasa, tak ada lagi sumur Zam-Zam. Nanti ditemukan ketika Abdul Muthalib yang
Berapa tahun? Suku Khuza'ah ini berkuasa 300 tahun. Orang dia mau lari. Orang ini, suku Jurhum ini kan kalah dia. Sebelum mereka lari, ditimbunnya. Karena selama ini mereka yang tahu sumur Zam-Zam itu di mana. Padahal kan sumur Zam itu di sekitar di sekitar Makkah itu aja kan, kota Makkah. Tak bisa orang nyari. Kemudian kekuasaan Allah. Suku Khuza'ah berkuasa 300 tahun. Lalu suku Khuza'ah ini setelah berkuasa 300 tahun, datanglah Qusay. Qusay kakek Nabi. Tuh, ada nampak tuh, mana tuh? Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hasim, Abdul Manaf, Qusay. Qusay lah yang menyatukan kembali orang-orang Quraisy ini. Qusay ini ceritanya sejak kecil meninggal ayahnya, dia lahir di Makkah, kemudian ibunya kawin lagi, diajak pindah ke Syam. Setelah dia dewasa, datang lagi dia ke Makkah. Ketika itu yang berkuasa Khuza'ah tadi. Datang dia ke Makkah, dilamarnya lah anak kepala suku Khuza'ah yang berkuasa waktu itu. Suka orang ini sama dia, dinikahkan. Yang mengurus Ka'bah waktu itu kepala sukunya, anaknya dinikahi sama Qusay. Rupanya Qusay ini nanti diusirnya pula suku mertuanya ini, kan suku mertuanya tuh istilahnya kan. Ya. Jadi disatukan oleh Qusay ini suku Quraisy yang ada di Makkah itu. Ayo kita usir saja suku Jurhum ini, karena mereka tidak berhak menguasai ini. Kita yang berhak, karena kita adalah keturunan Ismail. Jurhum tadi udah pergi. Jurhum diganti sama Khuza'ah, diusir sama Qusay lagi. Begitu. Qusay ini banyak jasa-jasanya dia. Yang mendirikan Darun Nadwah, MPR, balai adat di Makkah itu dia. Yang membuat aturan-aturan, itu Qusay. Tempat ketika Quraisy rapat bagaimana membunuh Nabi, Darun Nadwah itu Qusay yang mendirikan. Apa dia wewenang Qusay? Pemimpin di Darun Nadwah, dia ketua MPR-nya. Pemegang bendera. Kalau berperang katanya berperang. Kalau damai, damai. Tidak boleh orang lain tak sependapat, tak boleh. Kemudian pemimpin dalam kapilah, entah itu kapilah dagang. Kalau orang rombongan dagang berangkat, dia harus seizin dia. Harus dia ikut atau anaknya, harus ada yang ikut. Kemudian al-hijabah, penanggung jawab terhadap Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah. Tak boleh orang lain membuka pintu Ka'bah selain dia. Kemudian lagi wewenangnya memberi minum jamaah haji. Dia menyediakan air minum. Kemudian menjamu jamaah haji, memberi makanan. Itu tugas-tugas Qusay tadi. Qusay punya dua anak, Abdul Manaf dan Abdud Dar. Kalau yang kakek Nabi Abdul Manaf. Setelah wafat dia, anaknya tadi yang menjalankan wewenangnya tadi, memberi minum, memberi makan, memegang kunci Ka'bah. Agama-agama, jadi itu tadi awalnya mereka ini ikut agama Ibrahim. Lalu datanglah namanya Amru bin Luhai, pemimpin kabilah Khuza'ah. Di zaman Khuza'ah ada orang namanya Amru bin Luhai. Pergi dia berdagang ke Syam, nampak dia di sana orang menyembah patung. Kata dia, anggapan dia orang di Syam ini orang-orang ahli agama, karena di sana banyak nabi diturunkan.
Oh, berarti seperti ini caranya apa beribadah. Pulang dari sana dibawanya lah satu berhala, namanya Hubal. Dubai. Hubal. Hubal kayak Dubai. Hubal. Hubal. Apa nama Hubal? Hubal. Dari batu mulia yang berwarna merah, kemudian dibentuk menyerupai manusia. Dikasih nama Hubal. Inilah patung pertama yang dimiliki orang musyrik Makkah, yang dibawa oleh Amru bin Luhai. Dia yang berjasa ini, membawa berhala ini dari Sam. Kemudian ada lagi patung yang kedua, namanya Manat. Ditempatkan di tepi Laut Merah, di pinggir sini. Manat. Hubal tadi dalam Ka'bah. Hubal di dekat Ka'bah. Di dalamnya. Bukan dalam tadi, di dekat Ka'bah ini. Lalu ada lagi namanya Lata, patung yang ketiga. Ada lagi Lata ini letakkan di Taif. Lata Taif. Ada satu Uzza. Yang dihafal di hafal. Uzza. Habal, Manat, Latal. Lata, Uzza. 4 nilai yang paling besar berhalanya. Tauhid. Lalu mimpilah dia suatu malam, Amru bin Luhai ini dapat wangsit dari jin bahwa di Jeddah, mana Jeddah, ada terkubur di situ berhala peninggalan kaum Nabi Nuh. Dikasih wangsit sama jin. Lalu kemudian esoknya digali, memang betul dapat banyak patung. Ada berapa nih patungnya? Dapat petunjuk jin. Wadda, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. 1, 2, 3, 4, 5. 5 patung. Digali, dibersihkan, dibagi-bagikan ke seluruh kota-kota yang ada di Hijaz sampai ke Yaman. Itulah mulainya, awalnya berhala-berhala itu muncul. Kemudian berkembang terus sampai tak ada satupun rumah yang tidak ada berhala di dalamnya. Banyak nih nama-nama berhala nih. Orang ini kasih nama semua. Zulkhalasas, Zulkafain. Makanya ketika peristiwa Fatu Makkah ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Di Makkah 360 berhala yang dihancurkan. Jadi berhala ini ada 2 dia namanya. Satu Asnam. Asnam itu patungnya. Satu lagi Ausan. Ausan ini tempat yang dikeramatkan. Tempat yang dikeramatkan. Kalau Asnam patungnya langsung. Kalau Ausan tempat. Ya, kita entah ini pohon keramat nih, itu yang disembah, dikasih sesajen. Ada juga waktu itu. Kuburan ya. Se-Arab waktu itu. Kuburan. Bagaimana bentuk-bentuk penyembahan mereka? Mereka datangi berhala, mereka minta perlindungan, mohon jalan keluar, mengelilingi berhala, tawaf, berkurban untuk berhala. Ada. Kalau kurban untuk berhala itu tidak boleh dimakan. Habis disembelih, letak situ. Iya. Dibuang unta. Itulah disebut dia jahiliyah. Zaman kebodohan itu. Itu makanya kita harus tahu bagaimana bodohnya orang sebelum Islam datang tuh. Itu bagaimana gambarannya itu. Ada lagi bernazar. Orang itu bernazar kalau ini sukses nanti hasil pertanian ini mereka kasih ke berhala sesembahan. Yang kidul mana itu bodoh juga dia ya? Ya sama bodohnya itu. Masih jahiliyah berarti. Jadi mereka ini sama Tuhan itu percaya. Allah itu percaya kan, kalau ditanya siapa Tuhan maka Allah. Cuma ide berhala tadi sebagai perantara. Karena
tidak sah ini kita langsung beribadah kepada Allah, harus lewat perantara ini, orang-orang soleh ini. Itu awalnya patung itu dibentuk mirip sama orang-orang yang soleh, walaupun ada yang mirip, ada yang enggak, suka hati aja bikin. Pokoknya kayaknya kayak gini lah, perantara. Enggak boleh langsung beribadah kepada Allah, meminta langsung, harus lewat perantara ini. Nah, itu. Jadi kita hati-hati juga. Kita percaya kuburan keramat apa kan? Karena sekarang banyak juga orang salah apa Sam, kalau pergi ziarah-ziarah ke makam-makam nanti memintanya ke kuburan itu, meminta dia percaya sama Allah. Nah, itu orang musyrik ini dulu juga seperti itu kejadian, dan sampai kita juga mengikut lagi yang seperti ini. Lalu yang lain mereka mengundi nasib. Nah, dimasukkan anak panah 3, iya, tidak, kosong. Jadi kalau mereka mau pesta misalnya, digoncang dulu. Keluar kalau iya, berarti jadi. Kalau tidak, enggak jadi. Kalau mereka mau berangkat, kalau keluar iya. Kalau keluar yang kosong, coba lagi berarti. Nah, coba lagi sampai keluar iya atau tidak. Itu. Warisan lain tuh. Panah. Percaya mereka dukun, peramal, ahli nujum, tuh. Itu marak. Mereka percaya orang yang dibunuh arwahnya akan bergentayangan sampai dendamnya dibalaskan. Makanya orang ini kalau sudah ada keluarganya yang terbunuh, itu wajib balas dendam. Kemudian ada lagi menyandarkan nasib pada sesuatu, misalnya burung, kijang, dilepaskannya, kalau dia ke kanan dia larinya berarti ya, kalau dia ke kiri berarti enggak. Nah, begitulah penyimpangan-penyimpangan mereka. Lalu ada lagi, kalau orang datang haji itu mereka sediakan pakaiannya, harus pakai pakaian itu, pakaian khas al-humus. Jadi kalau kalian mau haji, tawaf harus pakai baju ini, beli sama orang Mekah ini. Kalau tidak sah. Kalau tidak dapat pakaian itu, tawaf tak pakai baju. Nah, selain agama musyrik, ada lagi agama lain di sekitar. Ada Yahudi. Tahun 5 Ismail. Isa. sebelum Masehi, 587 sebelum Masehi. Israel itu dijajah oleh Bukhtun Nasar namanya. Jadi ditangkaplah orang-orang Yahudi ini, dibawa ke Babilonia, ditawan. Maka banyak mereka yang lari ke itulah yang tinggal di Madinah itu, orang Yahudi di Madinah itu. Mereka kembangkan agama-agama Yahudi. Makanya banyak ada Khaybar, Nadir, Quraidah, Qainuqa yang di Madinah Yahudi. Ada juga agama Nasrani dibawa dari orang-orang Habasyah yang menjajah Yaman. Agama Nasrani ada. Agama Majusi ada juga dibawa oleh orang-orang Persia. Itulah dia Abraha, itu dia beragama Nasrani juga dari Yaman. Ketika Yaman dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Jadi di Yaman ini pun terjadi pergantian kekuasaan ini. Kadang ada pernah Yahudi berkuasa di sini. Ketika Yahudi berkuasa, dipaksanya lah orang-orang Nasrani itu masuk agama mereka Yahudi. Kalau tidak mau, dibuatkan parit dari api, dilempar ke dalam. Tercatat 20.000 hingga 40.000 orang Nasrani yang mati ketika peristiwa itu.
Makanya orang Nasrani pun habis itu dendam sama orang-orang Yahudi. Lalu kondisi sosial pernikahan zaman jahiliyah, ada 4 macam jenis pernikahan zaman jahiliyah. Yang pertama, sebagaimana umumnya yang kayak kita sekarang, laki-laki datang melamar, menikahi. Satu laki-laki menikahi satu perempuan, sama kayak yang Islam. Yang kedua, seorang laki-laki dia berkata sama istrinya, pergi kau ke sana, jumpai si Anu, berhubungan sama dia. Nanti kalau sudah hamil, balik lagi. Tujuannya untuk memperbaiki keturunan. Pinjam. Jadi setelah beberapa hari sudah tahu dia hamil, baru balik. Cepat kali beberapa hari jadinya. Dulu kan apa loh kan masa ya cepat kali. Beberapa bulan lah kalau enggak. Pokok setelah dia berhubungan itu, suami tadi tidak berhubungan sama istrinya ini. Sampai dia hamil. Itu yang kedua. Itu dia keadaan jahiliyah. Lalu yang ketiga, tujuannya tadi memperbaiki keturunan, biar agak ganteng anak kita, kan? Biar agak mancung. Ya kalau ganteng. Ya dicari, makanya dicari mana yang ganteng. Betul, orang ganteng dulu ya. Iya, Buya itulah hendak tinggal zaman jahiliyah, Buya. Awak pernah buru aja. Yang ketiga, ada berkumpul orang 10 orang laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan. Nanti setelah hamil yang perempuan ini, diundang lagi yang tadi 10 orang ini. Ini adalah anak kau katanya. Suka hati yang perempuan aja menunjuk yang mana ayahnya. Jadi ya mana yang dia suka lah kan. Anak tadi nasabnya ke dia yang ditunjuk perempuan tadi. Tidak boleh nolak. Jadi satu perempuan dihajar sama satu laki-laki. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, banyak laki-laki datang ke rumah perempuan ini, tak terhitung jumlahnya. Nanti tandanya dia tancapkan bendera depan rumahnya. Apa namanya? Pelacur. Wanita ini. Jadi siapa yang mau masuk? Nanti kalau sudah hamil ini perempuan ini, diundangnya semua tadi yang pernah datang itu. Ini adalah anak kau katanya. Suka hati dia juga menunjuk yang mana. Dan itu tak boleh menolak dia. Yang laki-laki tadi harus mau jadi bapaknya. Kalau zaman sekarang ada juga gitu, tapi tak bertanggung jawab. Berarti lebih jahiliyah mana zaman sekarang pada dulu? Kalau jahiliyah dulu, ketika dia ditunjuk ini anakmu, langsung siap dia. Berarti lebih jahiliyah lagi sekarang ini. Itu cara-cara pernikahannya. Lalu poligami. Ya. Kalau yang 10 tadi, dia ditentukan dulu, kumpul dulu orangnya ini. Kalau yang banyak tadi, tancapkan bendera depan rumah, tandanya. Kau sempat Buya yang hidup zaman itu dah. Asik itu ya. Banyak anaknya ya. Lalu poligami, tak terbatas jumlahnya. Suka hati aja berapa? 100 pun kalau mampu, bisa. Tidak ada dibatasi. Makanya ketika Islam datang, yang membolehkan 4 itu mengurangi, bukan menambah 4. Kalau orang sekarang kan dipikirnya 4 itu menambah. Dia dari zaman jahiliyah, dari tak terbatas menjadi 4 kan mengurangi. Itu sebetulnya yang harus paham orang. Tapi orang-orang sekarang tidak paham ya. 4 kiranya menambah.
4 itu mengurangi dari jumlah yang tak terbatas. Poligami di zaman jahiliyah itu. Jangan nambah. Rasul nggak ada. Rasul sudah Rasulullah. Meninggal Khadijah dulu baru dia cari. Itu baru. Ini enggak. Lalu menikahi 2 wanita bersaudara. Itu boleh. 2 saudara sekaligus dinikahi. Poligami boleh zaman itu. Menikahi bekas istri ayahnya, janda ayahnya pun boleh dinikahi sama anak. Entah itu karena ayahnya mati atau ditalak bekas ayahnya. Karena kan ayahnya ini mungkin saja istrinya muda kan, entah istrinya yang keberapa, kemudian mati dia, bisa anaknya nikah pula. Berarti nikah sama ibunya kan. Kemudian hak talak dan rujuk hanya kepada kaum laki-laki, tanpa ada batas. Rujuk berapa kali, talak berapa kali, tak ada batasnya. Perzinahan telah merajalela di tengah masyarakat hingga hampir tidak tersisa satu pintu rumah pun kecuali penghuninya terjerumus dalam perzinahan. Hampir semua, hanya beberapa saja, sedikit, segelintir. Dan yang lucunya, orang ini tidak malu dia mengangkat anak hasil zina itu sebagai anak dia, apanya menasabkan kepada dia. Pernah juga ada suatu kali ketika zaman Nabi, ada sahabat, wahai Rasulullah, sesungguhnya Fulan itu anakku, aku pernah berzina sama ibunya. Tidak malu orang tuh mengakui anak hasil zina itu sebagai anak dia. Nah, itu. Tapi kalau sekarang tidak mau ngakui. Ini parah pula sekarang berarti. Kalau orang dulu tidak malu dia. Kalau memang dia. Ada pula yang kadang yang berebut. Macam orang 10 tadi, ada tuh yang tidak nerima dia, tidak mau dia. Dia mau itu anak dia. Banyak terjadi berebut. Cari perempuan lain. Kemudian mengubur anak perempuan karena malu, karena takut miskin. Ini anak perempuan dibunuh, takut miskin. Makanya ada dalam Al-Quran itu. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Tapi sekarang ada juga membunuh anak karena takut miskin, karena malu. Kalau dulu sudah tahu perempuan baru dibunuh. Sekarang belum tahu lagi, entah perempuan, entah laki-laki, udah dibunuh dalam perut. Fanatisme golongan sangat tinggi, jiwa sosialnya sangat tinggi. Orang jahiliyah ini. Bahkan ada semboyannya ini, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim ataupun yang terzalimi. Sedangkan berbuat zalim aja ditolong saudara itu. Nampak dia lagi mukulin orang, ikut juga mukul. Jangan tanya-tanya apa soalnya, sebabnya, ajar aja langsung. Antar saudara satu suku mudah sekali berperang, macam suku Aus dan Khazraj tadi. Tapi di bulan-bulan haram tak boleh berperang. Itu pula hebatnya. Pedang digantungkan di bulan-bulan haram, bulan Rajab, Muharram. Itu jadi pasar-pasar itu penuhnya ketika bulan-bulan haram ini, masa-masa aman. Tak boleh berperang. Walaupun dia jumpa di pasar sama orang yang membunuh keluarganya, itu tak boleh, harus ditahan. Tak boleh melanggar. Apa hukuman? Dia harus dibunuh. Itu hebatnya orang ini. Sedikit lagi, ada satu lagi. Ada juga dia akhlak terpuji orang ini. Yang pertama dermawan. Orang ini walaupun zaman jahiliyah dia kayak tadi perangai, tapi dermawan dia. Dermawan ya. Orang yang datang haji itu dikasih makan semua. Bahkan ada orang yang bertamu malam-malam kedinginan, dia ini nggak punya apa-apa selain unta yang disayangnya, paling disayang unta itu, mau dia potong itu, senang hati dia. Untuk ngasih makan tamu. Mendapatkan balasan. Untuk ngasih makan tamu yang datang. Itu saking dermawannya.
Karena mereka ini suka dipuji-puji. Ada juga orang kita sekarang. Dermawan karena suka dipuji-puji, dibangga-banggakan. Nanti dia kan para penyair itu, sial pulan ini diumumkan lah. Itulah yang dicari. Walaupun niatnya salah, tapi dermawan. Satu lagi tepat janji. Kalau sudah janji, amanah orang tuh. Walaupun sampai berperang. Ada yang menitipkan barang ini, dititipkan barang sama orang, diminta sama orang lain, tidak mau dia ngasih. Walaupun dia ancam anaknya akan dibunuh, tidak mau dia ngasih. Amanah. Kalau sudah janji itu, janji adalah hutang. Itu apa sifat yang positif dari orang jahiliyah. Tepat janji, amanah, membela harga diri dan pantang dihina. Makanya mudah berperang orang ini, sedikit dihina langsung cabut pedang. Itulah pantang menyerah, pantang dihina. Itulah. Dah, sampai situ dulu. Besok baru masuk kelahiran baginda Nabi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.